Kalau kita sedang menjalani ujian Allah, tidak ada obat lain kecuali Al-Quran. Apa yang disembuhkan Al-Quran itu? Banyak sekali. Pada kesempatan ini ada 3. Yang pertama, disembuhkan Quran itu adalah fikiran. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang cantik kain katun. Kain katun dibawa mengaji. Saya tak lagi berpantun. Sudah dihabiskan Pak Iqbal Ramzi. Itu untuk beliau. Berikutnya untuk Pak Asisten. Menangkap ikan di dalam kali, dimakan dengan sayur jamur. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Ini pantun nih simpan, mana tahu ada gunanya 5 tahun lagi. Memang cantik bunga di taman. Yang paling cantik bunga mawar. Mudah-mudahan anak kita jadi ahli Al-Quran. Macam Profesor Dr. Habib Said Agil Munawar. Itu adalah pantun yang sempat dikarang tadi. Keluarga besar, ayahanda Kemas Haji Abdul Halim Ali beserta anak keluarga hadir bersama kita, Haji Omar Ali. Semua yang hadir, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang dibacakan oleh guru kita tadi, Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat, penawar. Kenapa Allah tidak memilih kata dawa? Dawa juga obat. Kenapa syifa? Menurut ahli bahasa,
Dawa artinya obat, kalau dimakan bisa sembuh bisa tidak. Apalagi BPJS. Tapi kalau syifa itu pasti sembuh. Maka Allah tidak menggunakan kata dawa untuk Al-Quran, karena Al-Quran bukan berarti bisa sembuh bisa tidak, tapi Al-Quran pasti sembuh karena dia datang dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka dipilihkan kata syifa. Oh, kemarin anak saya lahir Pak Ustadz, saya kasih namanya dawa, tukar jadi syifa. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai obat penghibur hati kami dan pengusir segala gundah gulana dan kesusahan kami, insyaallah. Kalau kita sedang menjalani ujian Allah, tidak ada obat lain kecuali Al-Quran. Apa yang disembuhkan Al-Quran itu? Banyak sekali. Pada kesempatan ini ada 3. Yang pertama, disembuhkan Quran itu adalah fikiran. Orang kalau sedang susah, sedang sakit, sedang diuji, itu yang bahaya itu adalah fikiran. Yang jahat itu bukan kolesterol, yang jahat itu bukan diabetes, yang jahat itu adalah fikiran. Itu kenapa orang gila sehat, karena tak ada fikirannya. Maka yang pertama disembuhkan Al-Quran adalah fikiran. Begitu ujian itu datang, maka langsung diobati pikiran itu dengan Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kamu pasti diuji. Yang pertama khauf, takut. Wal-ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah. Wal anfus, sakit, mati. Was samarat, paceklik, kering, hujan tak turun. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Semuanya balik kepada Allah. Tanamkan itu ke dalam pikiran kita ini, karena pikiran ini jahat, dia akan pergi kemana-mana. Ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang terjadi fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, sudah kami tuliskan di kitab Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tulisan di Lauhil Mahfuz sudah dituliskan. Makhluk diciptakan Allah namanya qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu Allah perintahkan kepada qalam, wahai qalam, wahai pena, uktub, tulis. Lalu pena pun menulis tulisan takdir. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, kertas sudah kering. Begitulah tulisan takdir. Termasuklah pertemuan kita malam ini, langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan yang baik-baik, berada di tempat yang baik, istiqomah dalam kebaikan, mati kita husnul khatimah insyaallah. Qul, katakan ya Muhammad SAW, la yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah dituliskan dalam takdir Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa kata dia? Ya gulam. Waktu itu Abdullah bin Abbas itu masih kecil, masih anak-anak. Ya gulam, qul la in ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in, berkumpul semua orang di dunia ini ingin membunuhmu, menyantetmu, memudaratkanmu, menganiayamu, menzalimimu, la yadurruka, mereka tidak akan pernah mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali itu memang sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? La taqlaq min tadabiril bashar. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah cemas atas konspirasi manusia. Kenapa? Fa inna aqsa ma yastati'una fi'lahu, karena yang paling bisa dilakukan manusia, yang paling bisa dicapai manusia adalah tamfidz iradatillah. Mereka hanya bisa melaksanakan yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pikiran kita selalu disembuhkan oleh Al-Quran. Pikiran ini pintu setan masuk. Setan masuk ke dalam pikiran. Kunci setan itu masuk ke dalam pikiran melalui dua huruf, lau. Bahasa kitanya kalau. Kalaulah dulu begini, kalaulah dulu begini, kalaulah dulu begini, kalaulah begini, kalau. Maka kalau sudah satu kali kalau masuk, itulah mau kita temenung panjang. Kalau dulu, kalau. Itu lama-lama mau senyum sendiri. Jangankan sama orang, sama angkot pun bisa senyum. Makanya kata Nabi, jangan pernah berkalau. Begitu kalau itu datang, langsung putus dia dengan ayat-ayat. Membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Ada seorang laki-laki namanya Irfan, nama ayahnya Hamka, nama lengkapnya Irfan Hamka. Menulis buku judulnya Ayah. Buya Hamka menulis buku untuk ayahnya, judul bukunya Ayahku. Anaknya menulis buku juga untuk dia, namanya Ayah. Di situ Irfan menulis, Buya Hamka duduk baca Quran 6 juz. 6 juz baca Quran. Kemudian Irfan bertanya kepada Buya Hamka, lama betul ayah duduk tadi baca Quran? Ya. Berapa banyak ayah baca? 6 juz sekali duduk tadi. Kenapa ayah banyak betul baca Quran? Supaya pikiran ayah sibuk dengan Al-Quran sehingga melupakan almarhumah ibu. Waktu itu istri Buya Hamka baru saja meninggal dunia. Dia ingin supaya pikirannya itu sibuk dengan Al-Quran. Sekarang orang kalau pikirannya sibuk dengan dunia, dia pergi ke tempat-tempat meditasi, suruh pejamkan mata, tarik napas panjang, tahan, tak tahan ke atas, keluar ke bawah. Kosongkan semua, kosongkan, kosong. Cemana kalau datang malaikat maut pas kosong itu? Marabbuka, kosong. Islam tidak mengajarkan kita kosong. Tertulis besar-besar di pintunya, how you can stop your mind. Ternyata kalau habis makan pempek ini lancar bahasa Inggris. How you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda? Jadi sebenarnya tidak ada itu yang namanya menghentikan pikiran. Yang ada itu adalah mengalihkan objek konsentrasi pikiran. Makanya kalau kita masuk ke rumah-rumah itu, diajarkan untuk mendengarkan suara kicau burung. Fokus, dengarkan suara kicau burung. Kita yang orang kampung, saya nggak bisa saya mendengar kicau burung itu, terbayang saya sarang walet. Dengarkan suara gemerici air, lupakan semua masalah, lupakan masalah hidup Anda. Dengarkan gemerici air, hirup aromaterapi, lupakan THR belum cair, lupakan gaji 13 masih tersendat, lupakan APBN defisit. Nggak bisa, bro. Itu hanya mengalihkan konsentrasi. Orang Islam tidak mau dibodoh-bodohi. Dia langsung diberikan Al-Quran yang memaku, mematri pikiran manusia bahwa engkau tak ada apa-apanya, yang ada hanyalah Allah. Yang maha besar itu adalah Allah. Sebesar apapun ujianmu, sebesar bukit Uhud 7 km, angkat tanganmu berkata Allahu Akbar. Ulangi sekali lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira.
Selama ini kau dipuji-puji orang, walhamdulillahi katsira. Kau merasa dirimu dikotori orang, aku memang kotor, aku memang banyak salah, aku memang banyak dosa. Yang suci itu hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada presiden, penguasa, direktur. Aku sedang mewajibkan wajahku kepada dia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Kuserahkan semuanya diriku ini kepadamu ya Allah. Setelah itu serahkan 4 kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sebenarnya kalau kita balikkan semua pikiran kita ini kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada sholat, makanya sholat itu kita disuruh berpikir, memikirkan, khusyuk kepada Allah. Banyak orang sholat tapi sholatnya tidak menenangkan. Kenapa? Karena tidak sempat dia memikirkan bacaan-bacaan itu, saking kencangnya. Sholat yang kencang itu bukan 4 mazhab, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Itu Imam Valentino Rossi. Malam ini alhamdulillah nikmat guru kita. Sebelum itu tadi guru kita juga qori. Ibu bapak tinggal cari, ada itu Facebook beliau, Ausi, AOSI. Cari, followernya banyak, ramai, lebih 1 juta. Bisa juga ada channel YouTube beliau. Saya termasuk ngefans dengan beliau. Tapi fans saya pertama, saya ngefans kepada Habib Profesor Said Agil Al-Munawwar. Udah saya rekam tadi, udah saya kirim ke nomor beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat para penghafal ahli Al-Quran ini, insyaallah. Jadi yang pertama disembuhkan Al-Quran itu adalah fikiran. Yang kedua, turun dari otak ke mulut. Orang kalau banyak masalahnya ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Itu maka ceramah saya nggak panjang malam ini. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Ini di antara kita ini semua ini, siapa yang paling banyak salahnya? Kalaupun disebut janganlah kuat kali. Kalau kita dengar orang ngomong bicara tak berhenti-berhenti, habis itu ulang balik, udah 2 kali 3 kali ulang, macam CD kaset rusak. Itu terjadi sesuatu. Kalau bahasa kampung kami, something wrong. Ada terjadi sesuatu. Makanya untuk mengobati mulut, lisan ini supaya tidak bercakap macam-macam, obatnya adalah Al-Quran. Buka Quran, kita tak hafal Quran. Kalau Habib hafal Quran, beliau tinggal mengulang bacaannya. Tapi kita tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Baca Quran itu ada nahan nafas. Dalam menahan nafas itu ada terapi nafas. Orang yang nafasnya ditahan, gerak detak jantungnya normal. Detak jantung yang normal itu bunyinya, itu normal. Kalau yang tak normal, biasanya jantung itu tidak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya orang yang baca Quran jantungnya tenang. Kenapa? Karena nafasnya dia tahan. Gak boleh mencuri nafas. Salah itu dalam penilaian. Maka bacanya betul. Kalau nafas pendek, ya pendek, dipotong. Makanya ada waqaf wal ibtida. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah. Maka ketika kita fokus pada bacaan Al-Quran, pikiran kita tidak melayang ke yang lain. Itulah maka kita disuruh membaca Al-Quran.
baca Al-Quran. Insya Allah semua pikiran, semua hati, semua cakap orang. Sebetulnya hidup ini tidak susah. Hidup ini tidak susah. Yang susah itu adalah mendengarkan cakap orang. Zaman dulu, kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, tidur kita. Tenang kita di kamar. Zaman sekarang, kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, masuk kita ke kamar, pusing kepala kita. Kenapa? Buka Facebook, di komen orang. Buka Instagram, di komen orang. Buka TikTok, di komen orang. Buka YouTube, di komen orang. Yang Ustadz omongin ini siapa? Saya. Oh, jadi Ustadz baca juga komen-komen orang di medsos itu. Saya baca. Kenapa nggak pernah Ustadz balas? Saya nggak tahu passwordnya. Semua saya serahkan ke admin. Karena kalau saya baca itu semua masuk ke kepala, pecahlah kepala saya. Dunia sebesar ini mau kita masukkan ke dalam kepala sebesar ini, pam, pecah pembuluh darah. Mana bisa? Makanya jangan scroll. Tutup itu laptop, tutup itu HP, baca Quran, tenang pikiran. Kalau tak percaya, praktekkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masa iya Ustadz nggak ada ingat komen-komen di Instagram, di YouTube, di TikTok? Ada beberapa komen yang saya ingat. Nyangkut juga di pikiran saya. Ada beberapa komen itu saya baca. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. La ilaha illallah. Sedangkan Pak Asisten yang iktikaf di Masjidil Haram berhari-hari saja nggak dapat ijazah dari Ustadz Takwa, apalagi saya. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah paham bahwa cakap orang masuk ke telinga, cakap orang ini kan Pak Ustadz nggak perlu kita dengarkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan 10, keluar telinga kiri 9, masih nyangkut 1. Jangan dengar sama sekali, sumbat baca Al-Quran. Tidak ada obat selain Al-Quran. Maka sudah tepat sekali nih gambar-gambar di ruangan ini adalah kalau kita tengok menenangkan. Nengok ke dinding, Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Ya Allah, ampunkan dosaku, ayah ibuku, dan orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Di ruang tamu kaligrafi, di mobil suara MP3 Quran, ketika naik motor mendengarkan MP3 Quran, wa idza quri'al Quran, ketika Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar diam-diam baik-baik, wa ansitu, perhatikan diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Tadi waktu sholat isya mendengarkan Quran, sholat tarawih mendengarkan Quran, sholat witir mendengarkan Quran. Mulai acara guru kita pula melantunkan ayat Al-Quran. Ini rasanya pulang dari rumah Abah Haji Alim ini, semangat kita ini sedang full, ibarat cas HP full, tapi 2-3 hari lagi lobek. Nah, kamu mesti dengarkan terus Al-Quran. Boleh kami dengar Quran melalui YouTube Pak Ustadz? Boleh. Gimana cara mencari kori-korinya di YouTube itu? Mudah aja, buka aja www.youtube.com. Tulis di search itu, tulis di situ Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar, nanti nampak. Share ke kawan kamu. Alhamdulillah Ustaz, udah saya share. Kau udah dengar belum? Dengarkan dulu, nikmati bacaannya. Supaya apa? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mana dulu? Sama dulu. Kenapa sam'a? Karena yang pertama dikasih Allah kepada maaf cakap janin dalam kandungan, yang pertama dapat sama. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an
basira. Sama dulu baru basir. Sama, basor, kalam. Setelah mendengar ingin menengok. Banyak orang mendengar. Saya pergi ke panti tunanetra di Jakarta, menyerahkan beras bantuan dibawa oleh artis-artis hijrah musyawarah. Sampai di tempat tunanetra tadi, penyerahan beras oleh Ustadz Abdul Somad kepada ketua panti tunanetra. Habis itu setelah menyerahkan beras, dipegang mereka badan saya. Oh, Ustadz Somad kurus ya, katanya. Saya bisik, kenapa Bapak ngomong gitu? Saya selalu mendengar ceramah Ustadz, suaranya sepertinya gemuk, katanya. Saya mau nangis gak jadi. Jadi yang pertama itu mendengar, sam'a. Setelah mendengar baru menengok. Inna sam'a wal basar wal fuad. Hatilah yang merenung. Dari hati baru naik ke pikiran. Sebetulnya yang berpikir itu hati atau otak, Pak Ustadz? Yang satu mengatakan yang berpikir itu adalah hati. Mana dalilnya? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi kalau begitu yang berpikir itu sebetulnya hati. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit diangkat, bagaimana bumi dihamparkan? Maka yang berpikir itu adalah hati, kata dia. Tapi kata filosof, yang berpikir itu adalah otak. Makanya orang selalu mengatakan, kau nggak pernah berpikir ya? Mana pernah orang bilang, kau nggak pernah berpikir? Tak pernah kau berpikir. Tapi ada yang mengkombinasikan al-jam'u bainar ra'yain. Kata dia semua berawal dari hati. Dari hati ini naik ke kepala. Dari kepala ini turun ke mata, turun ke tangan, turun ke kaki. Dalilnya mana? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin otak, ubun-ubun bagian depan. Kazibatin pembohong. Khati'atin pelaku dosa. Loh, yang bohong kan lidah, yang buat dosa kan tangan, yang buat dosa kan kemaluan. Karena diperintahkan oleh otak. Makanya kalau darah dari jantung tidak normal naik ke otak, otak kurang dapat oksigen, maka terjadi kesalahan perintah, loading, lowbat, low, lambat mikir, tell me dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara kurang. Di Ramadan ini darah kita mengalir kencang ke otak. Kapan? Ketika kita sedang sujud tarawih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa orang Islam itu sholat tarawih tapi sakit? Kenapa orang Islam itu sholat tarawih tapi otaknya tidak sempurna dapat oksigen? Karena darahnya baru sampai tengkuk dia udah tegak lagi. Kalau bolehlah jantung itu bercakap, darah itu ngomong, kata darah itu apanya maksud kau ini, katanya. Makanya kalau sempurnalah sholat tarawih ini. Cuman kadang-kadang orang kita ini kalau imam itu slow, tak mau pula dia datang lagi. Wal awwal wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Subhanal malikil ma'bud, imamnya lambat kita cabut gitu. Membaca tasbih memuji Allah masjid-masjid 8 malam lagi tolong perbaiki bacaannya. Beberapa masjid ini saya dengar macam kencang kali dia membaca, padahal itu pujian kepada Allah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kadang ada masjid yang kita dengar bagus, pas ditengok rupanya flash disk. Makanya dilatih Bilal-Bilal ini. Ada pula sebagian masjid udah tak mau lagi pakai Bilal. Ini perasaan dulu masjidnya ada Bilalnya. Iya Pak Ustaz. Ini kenapa nggak Bilal lagi? Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Dulu satu kali istirahat namanya tarwihah, 2 kali istirahat namanya tarwihah, 3 kali istirahat namanya tarwihah. Tarwihah, 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 tarawih.
Ketika mereka duduk istirahat, sebagian sahabat itu, sebagian tabi'in itu, sebagian tabi'in itu tawaf di samping Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian yang tidak mampu tawaf, mereka sholat sunat pendek waktu duduk istirahat. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela, di celah-celah tarawih. Oh, ini Ustaz Somad ini ngawur nih, kadang ada dalilnya. Bukan dari saya belum pernah ceramah menurut saya. Itu dari kitab Fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar, yang berfatwa ketua komisi fatwa Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Syekh Atiyah Sokor. Kata Syekh Atiyah Sokor, bertasbih di sela-sela tarawih itu dalilnya adalah dari perbuatan sahabat, tabi'in, tabi'in yang tawaf waktu duduk istirahat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kita pun bertasbih. Lalu untuk apa lagi gunanya? Sallu sunnatat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah, supaya jamaah itu tahu bahwa ini masih tarawih, belum witir. Karena kadang orang nggak dihitungnya entah berapa. Cuman kadang laki-laki beda sama perempuan. Laki-laki ini banyak segannya, banyak sungkannya. Kadang ditanya kawan sebelah, witir apa tarawih? Tanya kawan sebelah, witir apa tarawih? Sembahyang aja lah. Beda sama perempuan. Kalau perempuan nggak sabar, dia ditanyanya itu imam. Pak Imam, witir apa tarawih? Datang imam, witir 3. Kira-kira mana yang bagus? Pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Pakai Bilal dengan imam bilang witir 3. Nampak kali nggak berperadaban. Kalau menurut saya baguslah pakai Bilal. Ini saya bukan memaksakan, mau nanya Bapak Ibu, kira-kira 8 malam 7 malam lagi pakai Bilal bagus atau tak pakai Bilal? Terserah, mau nggak pakai Bilal, nggak pakai imam pun nggak apa-apa. Sholat tarawih masing-masing. Tapi nggak dapat kita pahala qiyamul lail. Man shalla ma'al imami hatta yansarifa. Siapa yang sholat sama imam sampai salam, sampai selesai, maka dia dapat pahala seperti sholat qiyamul lail sepanjang malam. Ini kadang banyak asal habis tarawih pulang. Pas ditanya, kenapa pulang? Saya mau witirnya nanti di rumah Pak Ustaz. Pas ditanya bininya, enggak juga witir. Sholat dulu, selesaikan witir, barulah pulang ke rumah. Nanti setelah itu, iya tapi kalau sudah witir kita nggak bisa lagi sholat malam. Siapa yang bilang? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 8 raka'atin, summa yutiru bi 3, summa yusalli raka'atain. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kemudian apa kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab? Ini dalil boleh sholat sunat lagi setelah witir. Jadi tadi kita sudah witir, pulang ke rumah tidur. Tolong tidurnya jangan lama-lama, jam 10 langsung tidur. 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam cukup bangun. Saya nggak biasa tidur cepat Pak Ustadz, begadang. Payahlah nanti bangun malam. Gimana caranya biar supaya cepat tidur malam nih Pak Ustadz? Pulang dari sini, mampir ke warung, makan antimu. Tapi setengah, jangan sepapan. Kok sepapan dimakan malam takbir baru bangun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita sehat, mulut kita membaca Quran, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Pak Ustadz kalau zikir itu nggak khusyuk kalau kuat-kuat, adalah mati.
Boleh Pak Ustaz. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Oh, jadi kalau gitu nggak bolehlah tahlil kuat-kuat. La ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bertahlil itu bergoncang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Gunanya untuk apa? Mengusir hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, mak lampir, sundel bolong. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa kuat-kuat zikir itu ngusir setan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan dikumandangkan, berlarilah setan tunggang langgang wa 'alaiha duratun. Durat bahasa Arab tuh kaya sekali. Maaf cakap. Kentut itu kalau berbunyi duratun. Kalau tak berbunyi fusaun. Hebat. Masalah bau tak ada karena sama-sama busuk semua. Wa 'alaiha duratun, sampai setan-setan itu terkentut-kentut. Itulah dalil kenapa bertahlil itu kuat, mengusir hantu setan ruqyah itu kuat. Kebetulan ada musabaqah tilawatil Quran di Indragiri Hulu Riau. Saya salah satu dewan juri. Pagi-pagi lewat saya di hotel tempat penginapan peserta. Dipanggil saya. Ustaz. Ada apa? Saya bilang, tolong ruqyah, ada kerasukan satu qari'ah. Mau bilang nggak tahu, kita malu kan? Masa Ustaz Somad bilang nggak bisa? Bisa, saya bilang. Kenapa lah setan ini tak keluar? Saya tengoklah cara dia membaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Patutlah setan itu tak keluar. Mana telinga kanannya? Saya bilang. Ini telinga kanan, saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat. Entah karena setan itu takut, entah dia terkejut, wallahu a'lam. Sehat. Sesudah anak perempuan itu sehat, saya pula yang cemas. Karena di beberapa tempat kalau sehat dinikahkan sama yang meruqyah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maka disuruh rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak didekati setan. Cemana cara membaca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa membaca Quran itu kuat? Supaya didengar telinga dan didengar oleh yang lain. Itu amalan mulut. Sebetulnya amalan mulutnya apa aja Pak Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, istighfar, astaghfirullahal azim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mustata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi Pak Ustaz? Sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah enaknya kalau kita selawat rame-rame. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Hafal kalau selawat timbul qulub yang dibaca Ustaz Somad? Nggak hafal. Ku tengok mulut kau bergerak, ya gerak-gerakkan aja. Biar yang nampak kali kita nggak hafal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran menyembuhkan pikiran, Al-Quran menyembuhkan lisan, yang terakhir yang ketiga, Al-Quran menyembuhkan hati.
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan mulutmu ketika malaikat Jibril datang membaca ayat. Malaikat Jibril datang membaca ayat, nama metodenya talqin. Guru baca, murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Murid mengikuti. Tapi ada tiba-tiba ayat itu masuk ke dalam qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badan kita ini ada segumpal, ada sekepal. Orang kita menyebutnya jantung. Kenapa disebut jantung? Karena memang besarnya sebesar jantung pisang. Sesuai dengan badan. Badan saya sebesar ini, tangan saya sebesar ini. Sebesar inilah jantung saya. Oh, itu bukan jantung Pak Ustadz. Qalbu itu hati. Ya, daripada berkelahi, yang satu bilang jantung, yang satu bilang hati, saya mendamaikan, kita pakai dua-duanya, jantung hati. Makanya seorang suami berkata kepada istrinya, kau adalah jantung hati. Kenapa? Karena kalau berhenti degup detak jantung itu mati semuanya. Maka hati ini diisi Al-Qur'an. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi mulia, Jibril namanya. Gua tempat turunnya Al-Quran menjadi mulia, Gua Hira namanya. Malam turunnya Al-Quran menjadi mulia, malam Lailatul Qadar namanya. Kota tempat turunnya Al-Quran jadi mulia, Makkah dan Madinah namanya. Dan hati yang diturunkan, dimasukkan Al-Quran ke dalamnya menjadi ikut mulia. Maka letakkanlah Al-Quran di dalam hati lewat hafalan-hafalan. Mudah-mudahan anak-anak, kalau kita tak bisa hafal Quran, anak cucu kita semuanya menjadi para penghafal Quran. Bawakan anak ke Habib, mintakan doanya, mintakan ijazahnya, supaya anak kita menjadi para penghafal Quran. Saya ini sakit hati Pak Ustadz, saya ini preman, saya ini penjahat, saya nggak baca Quran, saya mau anak saya ngapal Quran. Mantap. Ini kadang ada orang tua nih, saya tak bisa baca Quran Pak Ustadz, saya bodoh, saya mesti anak saya lebih bodoh dari saya. Bagaimana kita nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah? La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka isi hati dengan Al-Quran. Amal badan tegak, ruku, sujud. Tapi ada amal hati. Apa itu amal hati? Ikhlas, qanaah. Qanaah merasa cukup. Ridho. Yang paling tinggi di antara semuanya adalah ridho. Makanya kita ke waktu tawaf dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa minta ridho baru surga? Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho pasti dapat surga. Mudah-mudahan kita ini semua dapat ridho Allah. Pas saya bilang mudah-mudahan semua kita dapat ridho, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Aku udah dapat ridho. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Nanti ketika semua manusia ini masuk ke dalam surga, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Setelah itu Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Kalian semua dapat, semuanya sudah. Apa yang kalian mau? Penghuni surga menjawab satu, ridhaka. Kami sudah dapat semua ya Allah, tapi kami belum dapat satu, ridho. Apa kata Allah? Yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima takdir. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridho menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? Makanya minta ridho. Pagi sebelum matahari terbit kita sudah minta ridho. Raditu billahi rabba. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi?
Jangan beribadah minta surga. Karena kalau kau beribadah minta surga cuma dapat surga. Tapi kalau kau beribadah minta ridha, maka semua akan kau dapat. Mana buktinya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun dikasih Allah kalau engkau ridha. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab tasawuf, apa kata ulama? Aku tahu kapan aku diridhai Allah. Hah? Dari mana kau tahu kau diridhai Allah atau tidak? Aku tahu kapan aku diridhai Allah. Dari mana kau tahu kau diridhai Allah atau tidak? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, disitulah aku diridhai Allah. Apa itu ridha? Sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang ketika melewati takdir Allah. Itulah dia ridha. Memang bercakap aja yang enak ini, menggerakkan anak lidah aja yang mudah. Pas kita kena musibah itu, hilang semua ayat-ayat ini, hilang semua hadis-hadis ini. Kurang hebat apalagi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Begitu datang ujian, meninggal Nabi Muhammad SAW, dicabutnya pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, ku pancung kepalanya. Padahal dia hafal Quran, padahal dia menulis Al-Quran. Kenapa dia bisa lupa? Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Afa immata, kalau dia mati meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, apa kata Nabi? Ma masya Umar fajjan qattu illa masya syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan milih jalan yang lain, saking takutnya sama Umar. Begitupun ketika musibah datang, hilang juga ayat itu. Apalagi kita. Umar bin Khattab lewat dia di jalan ini, lari setan. Kita seperjalanan sama setan. Makanya bunyi ayatnya, wa wassa Ibrahimu bi anihi wa Yaqub. Ingatlah ketika Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, wassa. Tapi kalau kita saling menasehati, kebetulan saya ingat ayatnya, saya membacakan. Tapi ketika saya yang terkena musibah, datang Ustadz Abid, datang Ustadz Taqwa, datang para asatis masfuroh membacakan ayat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Karena kita ini lupa. Ma summiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia itu disebut manusia karena lupanya. Itulah, lupa dia ayat, lupa dia hadis, lupa dia yang ceramah. Itu maka direkam di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Karena saya sendiri pun lupa entah apa-apa aja yang udah saya cakapkan. Maka diingatkan orang lagi, dipotongnya video itu dikirimnya. Kan Ustadz yang ngomong begini dulu. Oh iya, lupa. Sampai masanya kita ini lupa. Lupa rumah, lupa nama, lupa. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Beberapa hari yang lalu datang orang ke rumah saya. Kata dia ada gejala darah tinggi, kolesterol, gula darah. Akhirnya kata dia, aku koma katanya, nggak ingat. Nggak ingat. Saya tanya, yang nggak ingat ini semua atau bini aja? Karena pernah juga ada jamaah ini nggak ingat, cuman bini aja, yang lain tetap ingat gitu ya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita jaga yang tiga ini dengan Al-Quran, jaga pikiran dengan Quran, jaga lisan dengan Quran, jaga hati dengan Quran, insya Allah kita mendapatkan kesembuhan melewati ujian-ujian Allah. Kenapa orang nggak sholat badannya sehat? Orang nggak pernah sedekah hidupnya tenang. Kenapa orang yang baik ujian hidupnya banyak, Pak Ustadz? Allah kalau sayang sama hamba, ketika Nabi ditanya, man asyaddun nasi balaan, siapa orang yang man ahabbun nas ilallah, siapa orang yang paling dicintai Allah? Apa kata Nabi? Asyaddun nasi balaan, orang yang paling banyak ujian hidupnya. Kalau ujian bertubi-tubi itu tanda Allah sayang.
Kalau ada dosanya sedikit langsung dihapuskan Allah. Hatta yamshi 'alal ardi makanat 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosanya sedikit pun. Mudah-mudahan segala kesulitan hidup kita ini itu kita husnuzan pada Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Duri yang menusuk tapak kaki, berjalan kita bertiga. Yang dua ini nyantai aja, pas giliran kita tercucuk duri tapak kaki. Kita husnuzan, boleh jadi dengan itu dihapuskan Allah dosa-dosa kita. Apa dosa saya Pak Ustadz? Apa dosa saya Pak Ustadz? Kalau ada orang mengaku begitu, saya ini nggak ada dosa, saat itu dia sedang berdosa, karena dia adalah tempat silap, lupa dan salah. Kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, ujian hidup, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, Allah menghapus dosa-dosa kita, amin. Yang kedua, Allah sebenarnya sudah memasukkan nama kita ke dalam surga Jannatul Firdaus. Cuma ketika ditengok amalnya kurang. Syarat masuk surga Firdaus amalnya 1 kilo. Amal kita cuma 9 on. Maka untuk melengkapinya dikasih Allah ujian. Kalau sabar lengkap syarat masuk surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tapi ada satu lagi, kenapa Allah buat ada ujian hidup? Supaya sujud kita lebih lama, supaya doa kita lebih khusyuk. Hidup ini kalau tidak ada ujiannya, kalau tidak ada sakitnya, kalau tak ada susahnya, kalau tidak ada dukanya, orang lupa sama Allah. Makanya dibuat Allah itu semua supaya kita merasakan lezatnya munajat. Ketika bersujud itulah menetes air mata, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu pengalaman hidup saya. Ketika saya sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa susah, itu sujud itu rasanya nikmat sekali. Tapi kalau pas lagi nyantai, tenang, macam stempel pos perangko, tuk 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 tuk. Tapi begitu kita susah lama sujud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah itu dengan dua. Yang pertama husnuzan, yang kedua adalah ridho, menerima segala ketetapan Allah, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Saya nggak mau juga besok pagi ini jamaah tak ada satupun yang berusaha, toko-toko tutup semua. Terus ditanya kantor gubernur pas mau diajak oleh Pak Asisten rapat gimana planning visi misi ke depan, kita serahkan aja semua pada Allah Pak Asisten. Tidak juga mau begitu. Kita ini bukan jabriyah, kita ini bukan orang yang majbur, kita ini adalah fa'idha azamta, kalau kau sudah azam bertekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita, kebaikan buat Abah Haji Kemas Abdul Halim beserta seluruh keluarga. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada sahibul bait beserta seluruh keluarga, diberikan kesembuhan, kesehatan, dilepaskan dari segala kesulitan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini disampaikan Allah bi barakati suratil Fatihah. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi dan lainnya.
melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.